Selamat pagi, Ci Silvi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang PSAK 16 tentang aset tetap. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nonia Denis Veronica Mataheni dengan NIM 2021 50275, ada Sarah Khairunisa dengan NIM 2021 50286, dan ada Hilary Mika Sagala dengan NIM 2021 50266. Boleh di next. Nah, pertama di sini ada tujuan. Nah, tujuan dari aset tetap ini itu mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga penggunaan laporan keuangan itu dapat dipahami informasinya mengenai investasi dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Nah, masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan depresiasi, dan rugi penurunan nilainya. Next. Nah, di sini ada ruang lingkup. Nah, di sini, aset tetap ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap kecuali PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, pernyataan ini tuh tidak diterapkan untuk aset tetap yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur selain tanaman produktif, bisa kita lihat di PSAK 69, yaitu kemudian ada pengakuan dan pengukuran aset, eksplorasi dan evaluasi di PSAK 64, kemudian ada hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa lainnya. Kemudian, entitas itu menggunakan model biaya untuk properti investasi sesuai dengan PSAK 13 tentang properti investasi. Selanjutnya, next. Selanjutnya ini yaitu ada definisi. Nah, berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam aset tetap. Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Kemudian diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selain itu di sini tuh ada semacam selain aset tetap ada biaya perolehan, yaitu ada jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Nah, jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lainnya. Contohnya PSAK 58. Next. Nah, di sini juga ada jumlah tercatat, yaitu jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi, penurunan nilai. Ada jumlah terpulihkan, jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk pelepasan dan nilai pakainya. Kemudian ada jumlah terdepresiasi, biaya perolehan aset, dan jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksinya. Kemudian ada nilai residu dari aset, yaitu estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan asetnya setelah dikurangi dengan estimasi biaya pelepasannya. Kemudian ada nilai spesifik entitas, yaitu nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau diharapkan terjadi ketika penyelesaian liabilitas. Kemudian ada depresiasi, yaitu alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya. Kemudian ada rugi penurunan nilai, yaitu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Next. Kemudian ada tanaman produktif atau barrier plant, yaitu tanaman hidup yang digunakan untuk produksi atau penyediaan produk agrikultur. Kemudian diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode, yaitu dan kemudian memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali penjualan sisa yang insidental.
Kemudian umur manfaat itu adalah periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas dan jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas. Kemudian di sini, biaya perolehan aset tetap tuh diakui aset jika atau hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, kemudian ada biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Nah, di sini juga ada suku cadang, peralatan siap pakai atau peralatan pemeliharaan yang diakui sesuai dengan pernyataan ini. Kemudian, aset tetap ini tuh tidak mengatur unit ukuran dalam pengukuran aset tetap, yaitu apa yang membentuk aset. Nah, karena itu disyaratkan pertimbangan untuk menerapkan dan kriteria pengakuan yang sesuai dengan keadaan spesifik entitas. Nah, kemudian entitas itu mengevaluasinya tuh berdasarkan prinsip pengakuan seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Nah, biaya tersebut tuh termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, dan memperbaikinya. Next. Nah, di sini juga aset tetap tuh dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Nah, perolehan aset tetap ini tuh meskipun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset, tetap tetap tentu yang tentu diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset lainnya. Kemudian, sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 7, entitas itu tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Nah, sebaliknya biaya tersebut tuh akan, diangkut nih ke laba rugi pada saat terjadinya. Tujuan pengeluaran ini tuh sering dideskripsikan sebagai perbaikan dan pemeliharaan aset tetap. Kemudian, bagian tertentu aset tetap tuh dapat mensyaratkan penggantian secara periodik. Entitas juga dapat melakukan pergantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh. Sesuai dengan prinsip di paragraf 07, entitas itu mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika pelonggaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Kemudian, supaya aset tetap sebagai contoh aircraft dapat dioperasi secara berkelanjutan, nah, perlu nih dilakukan inspeksi yang teratur, terlepas apakah terdapat komponen yang diganti. Nah, setiap inspeksi signifikan yang dilakukan, biaya inspeksinya itu diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Sisa jumlah tercatat biaya inspeksi yang terdahulu, jika ada yang dibedakan dari komponen fisik, dihentikan pengakuannya. Next. Kemudian aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Kemudian selanjutnya, biaya perolehan aset tetap itu meliputi harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Kemudian ada estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Nah, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode. Kemudian contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung itu ada biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi atau perakitan, biaya pengujian aset, dan fee profesional. Next. Nah, di sini entitas tuh menerapkan PSAK 14, yaitu persediaan terhadap biaya yang terkait dengan suatu kewajiban untuk membongkar, memindahkan, dan merestorasi lokasi aset yang terjadi dalam suatu periode tertentu sebagai akibat dari penggunaan aset tersebut untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Nah, contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap itu ada biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk atau jasa baru, terus ada biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru, dan juga biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya. Nah, pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap tuh dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan
manajemen. Contohnya yaitu biaya yang terjadi ketika aset mampu beroperasi sesuai dengan intensi manajemen, namun belum digunakan atau masih dioperasi di bawah kapasitas penuh. Kerugian awal operasi dan biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. Nah, sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan konstruksi atau pengembangan aset tetap, tetapi tidak diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Nah, kegiatan insidental ini tuh mungkin terjadi sebelum atau selama aktivitas konstruksi atau pengembangannya. Next. Kemudian biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksi sendiri itu ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset diperoleh, bukan dengan konstruksi sendiri. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan, maka setiap laba internal dieliminasi. Kemudian, tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Kemudian biaya perolehan aset tetap itu adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Nah, jika pembayarannya itu ditangguhkan melalui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26. Kemudian satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi dari aset moneter dan non-moneter. Nah, biaya perolehan aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Dan nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Next. Nah, entitas itu menentukan nih, apakah transaksi pertukaran ini itu memiliki substansi komersil dengan pertimbangan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Nah, suatu transaksi pertukaran itu memiliki substansi komersial yaitu konfigurasi seperti resiko, waktu, dan jumlah arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan. Kemudian ada nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah akibat sebagai pertukaran. Kemudian selisih di A dan B adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Nah, nilai wajar suatu aset itu dapat diukur secara andal jika variabilitas dalam rentan pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan dan probabilitas dari beragam estimasi rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan untuk mengukur nilai wajar. Kemudian jumlah tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK 61. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sarah. Nah, selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan. 29. Entitas memilih model biaya di paragraf 30 atau model revaluasi di paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. 29A dan 29B dikosongkan. Lalu selanjutnya ke dalam model biaya. Di model biaya, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya adalah model revaluasi. 31, yaitu setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. 32 dikosongkan, 33 dikosongkan. 34,
Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar aset tetap. Jika signifikan, maka revaluasi dilakukan tahunan. Nomor 35, yaitu jumlah tercatat disesuaikan dengan nilai revaluasian menggunakan metode. Yang pertama ada penyesuaian jumlah bruto dan akumulasi depresiasinya. Lalu yang B ada eliminasi akumulasi depresiasi terhadap jumlah bruto. Lalu yang ketiga 6 adalah seluruh aset dalam kelas yang sama harus direvaluasi. 37, contoh kelas aset tetap, ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, peralatan kantor, tanaman produktif, dan lain-lain. 38, yaitu revaluasi aset dalam kelas yang sama dilakukan bersamaan untuk menghindari campuran nilai perolehan dan nilai lainnya. Yang ketiga 9, yaitu peningkatan nilai diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan surplus revaluasi. Diakui dalam laba rugi jika ada penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Lalu 40, penurunan nilai diakui dalam laba rugi kecuali tidak melebihi surplus revaluasi, maka diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Yang keempat 1, jika surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba saat penghentian pengakuan aset atau sesuai dengan penggunaan aset. Yang keempat 2, dampak pajak penghasilan dari revaluasi diakui sebagai PSAK 46. 42A, perubahan dari model biaya ke model revaluasi berlaku secara prospektif. Lalu selanjutnya ada depresiasi. Yang bagian 43 ini bagian signifikan dari aset tetap didepresiasi secara terpisah. Lalu di 44 biaya pengakuan awal dialokasikan pada bagian signifikan aset dan didepresiasi terpisah. 45 bagian signifikan dengan umur manfaat dan metode depresiasi sama dapat dikelompokkan bersama. 46 bagian tersisa yang tidak signifikan juga didepresiasi. Teknik estimasi mungkin diperlukan. 47 entitas dapat mendepresiasi bagian tidak signifikan secara terpisah. Lalu yang ke-48, beban depresiasi diakui dalam laba rugi kecuali jika termasuk dalam biaya aset lainnya. 49, beban depresiasi mungkin menjadi bagian dari biaya aset lain, misalnya dalam biaya konversi persediaan atau pengembangan aset tak berwujud. Selanjutnya ada jumlah terdepresiasi dan periode depresiasi. 50, jumlah terdepresiasi dialokasikan sepanjang umur manfaat aset. 51, nilai residu dan umur manfaat ditelaah setiap akhir tahun dan dicatat sebagai estimasi akuntansi jika berubah. Lalu depresiasi diakui meski nilai wajar melebihi jumlah tercatat. 53, jumlah terdepresiasi ditentukan setelah mengurangi nilai residu. Biasanya tidak signifikan. Jika nilai residu melebihi jumlah tercatat, beban depresiasi adalah 0. Yang ke-55, depresiasi dimulai ketika aset siap digunakan dan dihentikan saat aset dijual atau tidak digunakan lagi, sesuai dengan PSAK 58. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mika. Selanjutnya itu adalah manfaat ekonomik masa depan suatu aset itu dipakai oleh entitas penggunanya. Nah, di sini ada faktor berikut yang diperhitungkan di dalam menentukan umur manfaat dari suatu aset. Yang pertama itu adalah A, perkiraan daya pakai atau daya pakai ini nantinya dinilai dengan merujuk pada kapasitas atau output fisik dari aset. Yang kedua itu B, perkiraan tingkat keausan fisik. Jadi tingkat ini tuh bergantung pada faktor pengoperasian aset seperti jumlah penggiliran penggunaan aset dan juga program perbaikan dan pemeliharaannya serta perawatan dan juga pemeliharaan ketika aset tidak digunakan. Yang ketiga C, keusangan teknis atau keusangan komersial. Jadi keusangan teknis atau keusangan komersial yang timbul dari perubahan atau peningkatan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau output jasa yang dijual. Suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset itu dapat mengindikasikan dihasilkan oleh aset. Yang terakhir itu adalah pembatasan hukum atau yang serupa itu atas penggunaan aset. Jadi seperti berakhirnya waktu pengurangan manfaat ekonomik masa depan yang terkandung di dalam aset tersebut dan juga penggunaan terkait dengan sewa. Nah, umur manfaat aset itu nantinya ditentukan berdasarkan dengan kegunaan yang diperkirakan oleh entitas kebijakan manajemen aset dari entitas mungkin mencakup pelepasan aset setelah jangka waktu tertentu atau setelah pemakaian sejumlah proporsi tertentu dari manfaat ekonomik masa depan aset. Yang selanjutnya adalah mengenai metode depresiasi.
Untuk metode depresiasi ini, yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit itu setiap akhir tahun buku. Dan misal kalau jika terjadi perubahan yang signifikan di dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode depresiasi itu akan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Nah, metode depresiasi yang digunakan itu mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomi di masa depan aset yang diharapkan oleh entitas, dan metode depresiasi yang diterapkan untuk suatu aset itu ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku. Dan untuk metode depresiasi ini Dan untuk metode depresiasi yang didasarkan pada pendapatan ini dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset. Itu adalah tidak tepat. Pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset itu umumnya mencerminkan faktor-faktor selain pemakaian manfaat ekonomi aset tersebut. Sebagai contoh, pendapatan dipengaruhi oleh input dan proses lain, aktivitas penjualan, dan perubahan volume dan harga penjualan. Next. Selanjutnya adalah penurunan nilai. Jadi, pada penurunan nilai ini menerapkan PSAK 48, di mana penurunan nilai aset pada PSAK 48 itu menjelaskan bagaimana entitas 63 di dalam menentukan apakah aset itu tetap mengalami penurunan nilai. Entitas menelaah jumlah tercatat asetnya dan bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset dan juga mengakui atau membalik rugi penurunan nilai. Yang kedua itu ada kompensasi untuk penurunan nilai. Nah, kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan dimasukkan di dalam laba rugi ketika kompensasi itu menjadi piutang. Kemudian juga penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, dan setiap pembelian atau konstruksi selanjutnya dari penggantian aset adalah peristiwa ekonomi terpisah dan dicatat juga secara terpisah. Yang ketiga itu adalah penghentian pengakuan, di mana keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap itu nantinya akan dimasukkan di dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali pada PSAK 73 yaitu tentang sewa mensyaratkan perlakuan yang berbeda di dalam transaksi jual dan juga sewa balik. Dan yang kedua itu adalah keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap itu nantinya akan ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatatnya. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini adalah mengenai pengungkapan. Laporan keuangan itu mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap. Yang pertama itu adalah dasar pengukuran yang digunakan di dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, B, metode depresiasi yang digunakan. C, umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan. D, jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi atau digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode, dan E, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan yang pertama itu adanya penambahan, kemudian yang kedua aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok pelepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, yaitu mengenai aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lain. Yang ketiga itu adalah perolehan melalui kombinasi bisnis, yang keempat peningkatan atau penurunan akibat revaluasi, dan yang kelima itu ada depresiasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 16 tentang aset tetap. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.